Halo teman-teman, ini sudah hari ke-16 dari 90 hari teman-teman ya, dimana kita terus mengawasi dan mengawal dan mengevaluasi dan mengaudit kinerja dari Bapak Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru ya, yang sekarang sedang menjadi media darling dan dicintai di mana-mana ya. Bahkan dia lebih dicintai daripada Hotman Paris guys ya. Biasanya kan Hotman Paris kan kalau ribut sama orang, orang mendukung Hotman Paris ya. Tapi kali ini Hotman Paris meribut sama Pak Purbaya, nggak ribut lah ya, berdebat gitu. Tapi orang masih mendukung Purbaya ya, luar biasa ya. Jadi gue melihat sudah ada warning-warning ya bahwa orang mulai cinta buta sama Purbaya. Jadi sangat ingat kembali kita dengan kasusnya Pak Jokowi ya, di mana dulu dia menjadi media darling, orang cinta buta sama dia, akhirnya 2 periode merusak negara kita ini teman-teman ya. Jadi kita berharap hal itu tidak terjadi pada seorang Purbaya. Kita berharap dia jadi menteri yang betul-betul baik, yang benar, yang bagus. Ya kalau memang betul-betul bagus dan baik buat rakyat ya, siapa tahu bisa jadi lebih tinggi lagi gitu ya. Oke. Hari ini hari ke-16 beliau menjabat ya, tanggal 24 September. Tidak banyak berita baru, sebenarnya hanya merecycle berita-berita lama teman-teman ya. Tetapi hari ini Pak Purbaya mengumpulkan, kalau nggak salah mengumpulkan semua pegawai Kemenkeu ya. Coba kita lihat beritanya teman-teman ya. Ini adalah berita yang gue dapatkan. Ini dari DDTC News ya. DDTC News ya. Kepada pegawai DJP, Purbaya ingatkan tidak ganggu WP yang patuh pajak. Nah, kita yang berada di dunia persilatan perpajakannya, begitu kita membaca berita ini aja, kita udah ngakak gitu loh. Udah ketawa, udah senyum-senyum tipis gitu ya. Apa maksudnya dia ini gitu loh. Purbaya ini, jadi ini tuh kalimat yang bagus untuk diucapkan, tetapi tidak akan jadi dalam praktek gitu teman-teman. Ini adalah kalimat pencitraan. Oke, mohon maaf nih teman-teman yang mendukung Pak Purbaya ya, gue juga netral gitu ya. Tetapi ini adalah kalimat pencitraan yang tidak dibarengi dengan kebijakan, yang tidak dibarengi dengan tindakan nyata, gitu teman-teman ya. Tak ganggu WP yang patuh pajak itu bagaimana? Sekarang pertanyaan gue, patuh pajak itu definisinya apa? Teman-teman coba, orang diperiksa pajak itu 1000% pasti ditemukan masalah. Oke. Pernah nggak lu dengar teman-teman ada orang diperiksa pajak kemudian didapat SKP nihil, nggak usah bayar? Ada nggak? Nggak pernah dengar teman-teman ya, nggak pernah dengar. Apakah semua warga negara kita itu brengsek? Semua warga negara kita itu pengempang pajak? Gua rasa enggak ya. Jadi justru oknum pajak gitu loh. Oknum pajak menganggap semua orang tidak patuh, dan ketika diperiksa dia cari-cari terus kesalahannya sampai ketemu, dan memang ketemu kesalahannya. Jadi definisi patuh pajak itu seperti apa menurut Pak Purbaya, kan nggak jelas nih. Coba kita baca teman-teman ya. Terus dia bilang tidak ganggu itu definisinya apa? Apakah mengirim SP2DK dianggap mengganggu? Kalau dianggap mengganggu, nanti si AR mah seneng, gue nggak usah kerja, gue nggak usah kirim SP2DK, selesai gitu kan. Jadi Pak Purbaya ini mengucapkan kalimat yang indah, kalimat yang penuh dengan pencitraan, tetapi ingat teman-teman ya, kita di level teknis, kita yang tiap hari ketemu orang pajak, kita tahu bahwa kenyataannya tidak seperti ini teman-teman. Kenyataannya, orang yang patuh maupun tidak patuh, semuanya dihantam. Seperti kita berburu di kebun binatang. Kita nggak peduli binatang mana yang sehat, binatang mana yang nggak sehat. Kita nggak peduli binatang mana yang berperilaku baik, binatang mana yang berperilaku buruk. Kita penggal semua. Gitu teman-teman ya. Itulah prinsip berburu di kebun binatang. Nah, itu yang dilaksanakan selama ini oleh oknum menteri yang sebelumnya dan oknum Direktur Jenderal Pajak yang sebelumnya. Nah, Pak Purbaya dia mau mengubah budayanya, kalimatnya bagus, tetapi kita mau tahu kebijakannya apa, prakteknya bagaimana. Oke, kita lihat. Menkeu Purbaya mengingatkan pegawai DJP untuk tidak mengganggu wajib pajak yang sudah patuh untuk membayar pajak. Purbaya mengatakan setiap WP harus mendapatkan perlakuan secara adil. Lagi-lagi kita ngomong keadilan teman-teman ya. Gue masih mempermasalahkan mengenai merekam audiovisual di kantor pajak. Sampai dunia kiamat kita masih pertanyakan teman-teman ya. Petugas pajak boleh merekam kita. Kita tidak boleh merekam dia. Pertanyaan gue, itu adil atau tidak adil? Coba dijawab teman-teman ya. Petugas pajak boleh minta data ke kita, apapun data yang kita punya, dia boleh minta dan kita harus kasih.
Oke? Kalau gantian kita yang minta data ke dia, dia tidak mau kasih. Apakah itu adil atau tidak adil, teman-teman? Coba lu jawab, teman-teman ya. Dengan demikian, dia berharap tidak ada lagi cerita soal pegawai DJP yang melakukan pemerasan kepada wajib pajak. Jadi untuk menghilangkan cerita ini, Pak, ada dua cara. Cara pertama adalah memperbaiki petugas pajak, ya kan? Cara kedua adalah membungkam orang-orang kayak gue. Tinggal pilih, Pak, mau yang mana? Kita melakukan fair treatment. Nah, apa definisi fair treatment? Fair treatment itu apa definisinya? Apakah orang diperiksa pajak tanpa ada data apapun dianggap fair treatment? Apakah orang diperiksa pajak, kemudian kita bertanya nih, data lu apa nih DJP tidak mau kasih data ke kita. Apakah itu dianggap fair treatment? Sedangkan kita harus bongkar-bongkaran semua ke kantor pajak. Apakah itu fair treatment, Pak Purbaya? Ketika kita diperiksa pajak, kita tidak punya hak untuk merekam audiovisual. Kita tidak boleh merekam. Artinya, kalau di dalam kantor pajak gue ditempeleng, tidak ada rekaman. Kalau di kantor pajak gue diintimidasi, tidak ada rekaman. Kalau di kantor pajak gue diperas, tidak ada rekaman. Sedangkan Anda, petugas pajak, boleh merekam kami. Ada CCTV di mana-mana. Apakah itu fair treatment, Pak Purbaya? Jadi, Pak Purbaya ini pintar bernarasi dan dia sudah terbiasa untuk bernarasi yang pencitraan. Tetapi teman-teman, ini tuh pejabat ya. Ini tuh dalam rangka mengurus negara, bukan mengurus keluarga. Kalau ngurus keluarga suka-suka elu, tapi kalau ngurus negara tentu saja akan muncul orang-orang kayak gue yang mempertanyakan narasi elu tidak cocok dengan tindakan elu, narasi elu tidak cocok dengan kebijakan elu, gitu loh. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Nah, definisinya apa lagi nih? Kalau sudah bayar pajak, definisinya apa? Sekarang pertanyaan gua, kalau dia sudah bayar pajak 10 juta, apakah dianggap dia sudah bayar pajak dan jangan diganggu? Kalau dia sudah bayar pajak 10 miliar, apakah dianggap dia sudah bayar pajak dan jangan diganggu? Apa definisinya, Pak? Anak buah Bapak butuh kepastian hukum. Pemeriksa pajak di lapangan kan mendengar dan melihat Pak Purbaya ngomong begini, tapi kan mereka mikir, apa ya maksudnya Pak Purbaya ya? Apa maksudnya ya? Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Maksudnya apa? Apa definisi kalau sudah bayar pajak? Apakah bayar 10 juta, 100 juta, 10 miliar? Apa definisinya? Jadi Pak Purbaya hanya ngomong doang. Teknisnya itu dia nggak akan bisa jawab. Atau dia nggak mikirin teknisnya. Atau gimana ya? Nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu. Nah, sekarang definisi meres-meres itu apa, Pak? Sekarang gue tanya, kalau petugas pajak bilang gini, ini SKP Anda 10 miliar, Anda nggak mungkin menang di pengadilan, kita nego aja di sini. Itu meres atau bukan meres, Pak? Tapi masalahnya itu tidak bisa direkam oleh wajib pajak, dia ngomong gitu. Itu meres atau bukan meres, Pak? Gue tanya, Pak. Sulit ya, Pak Purbaya ini ya. Purbaya mengatakan upaya penagihan bakal difokuskan kepada WP yang memang memiliki tunggakan pajak. Oke. Terlebih jika sudah ada putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap. Katanya mau kasih keadilan, Pak. Kalau mau kasih keadilan, jangan fokus pada putusan. Kalau mau cari keadilan, mau memberikan keadilan, fokuslah pada hasil temuan pemeriksaan. Apakah betul ada temuan pemeriksaan? Apakah betul pemeriksaannya itu benar? Apakah betul hitung-hitungannya begitu? Di situ dong, Pak, kalau mau kasih keadilan. Jangan lihat putusan pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak itu banyak yang ngaco, Pak. Banyak oknum hakim. Banyak hakim yang brengsek, Pak. Kan lu tahu sendiri. Lu tinggal lihat tuh nonton video-video gua di pengadilan pajak. Pada brengsek beberapa oknum hakim, Pak. Jadi kalau mau kasih, kan tadi Bapak yang bilang mau kasih keadilan, ya, fair treatment, kan? Kalau mau fair treatment, jangan lihat putusan pengadilan. Kalau mau fair treatment, kita bongkar SPHP-nya, kita bongkar pemeriksaan pajaknya. Klien gua, Pak, diperiksa nggak ada data, nggak ada apa-apa, tiba-tiba 10 miliar, Pak. Bagaimana, Pak Purbaya? Apakah itu fair treatment? Adapun kepada WP yang memang patuh, dia menjamin tidak akan mendapat gangguan dari otoritas. Nah, pertanyaan gua, jaminan Pak Purbaya itu bentuknya apa? Apakah ada surat pernyataan tertulis? Apakah ada materai? Ada pernyataan di atas materai? Jaminannya itu apa, Pak? Sekarang kalau gue bilang gue WP patuh,
Oke, gue butuh jaminan. Apa jaminannya? Tiba-tiba minggu depan orang pajak bilang, Anda bukan WP patuh. Kami mau kenain Anda pajak 10 miliar. Pak Purbaya ngomong apa? Ya Pak Purbaya akan bilang, ya memang lu nggak patuh. Jadi gimana ceritanya Pak? Definisi patuhnya apa? Kemudian jaminannya apa? Bentuknya apa jaminan Anda ini? Kalau omongan lu doang kan nggak bisa. Gue nggak bisa nanti di pemeriksaan pajak, gue bilang, tuh Pak Purbaya menjamin saya tidak akan diganggu dari otoritas karena saya patuh. Ditempeleng Pak sama orang pajak, Pak. Mana ada omongan menteri jadi dasar hukum? Tidak ada, Pak. Purbaya juga berencana menyediakan wadah khusus bagi WP untuk melapor apabila menemukan pegawai yang melakukan pemerasan. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu, katanya Pak Purbaya. Gini Pak Purbaya, pengaduan sudah ada channelnya. Ada namanya email pengaduan @pajak.go.id. Ada yang namanya Itjen Kemenkeu. Ada yang namanya Kitsda Kemenkeu. Ada yang namanya Prime Kemenkeu. Ada yang namanya Wise Kemenkeu. Semuanya channel pengaduan. Satu lagi, Komwasjak Pak. Ada Pak. Channel pengaduan sudah ada, bukan belum ada. Yang terjadi adalah semuanya omong kosong. Semuanya nggak bisa kerja. Semuanya ketika diadukan lempar-lemparan. Ujung-ujungnya tidak ada proses selanjutnya. Tiba-tiba gue tidak tahu bagaimana hasilnya. Ketika gue meminta data progres dari laporan gue, nggak ada kabar, Pak. Itu yang terjadi, Pak. Jadi Bapak jangan menambah kerumitan, jangan menambah kerepotan, jangan menambah channel baru, nggak usah menciptakan satuan tugas khusus atau yang namanya lapor Mas Wapres, lapor Mas Yuda gitu. Nggak perlu, Pak ya, nggak perlu. Yang sudah ada aja yang Bapak benerin. Cara gimana? Caranya gampang, Pak. Pengaduan itu harus terbuka, harus ada platformnya. Orang bisa pantau hari ini udah apa yang terjadi, hari besok apa yang terjadi, hari ketiga apa yang terjadi. Sudah dipanggil belum para pihaknya? Sudah ditanya belum, dikonfrontir belum? Dan hasilnya bagaimana? Putusannya bagaimana? Harus dibuat dalam satu platform, Pak. Dan ini tidak perlu channel baru, tidak perlu ya. Sudah ada channelnya, Pak. Tinggal dibenerin channel yang sudah ada, Pak Purbaya. Aduh, Pak Purbaya ini. Sebelumnya, Purbaya menyatakan bakal mengejar tunggakan 200 WP yang ada 60 triliun itu ya. Menurutnya, upaya menagih tunggakan pajak yang telah ingkrah tersebut merupakan langkah strategis untuk mencapai target penerimaan pajak. Aduh. 60 triliun kita akan nantikan teman-teman ya. Kita akan nantikan minggu depan apakah sudah tercapai atau belum. Kita tunggu wartawan bertanya kepada Pak Purbaya. Jangan-jangan wartawan dikondisikan, gak usah tanya ya. Wah, bahaya kalau gitu ya. Lanjut. Nah, ini sama teman-teman ya. Ini sama. Gua ambil beritanya, kemudian gua kasih komentar di sini ya. Gua kasih komentar. Kalau diganggu petugas pajak nih ya, ini contoh nih Pak Purbaya ya. Kalau diganggu petugas pajak nih, contohnya gua diperas gitu ya, diintimidasi atau diperlakukan sewenang-wenang, contoh. Dikasih tagihan pajak yang tidak masuk akal, contoh. Tetapi WP tidak boleh merekam video di KPP. Terus, gimana cara gue mengadukannya, Pak? Gimana, Pak, gue cara mengadukannya? SKP sudah terbit. Menurut orang pajak, SKP ini benar. Menurut gue, proses menciptakan SKP ini salah. Tapi gimana gue membuktikannya, Pak? Bagaimana gue membuktikannya? Kan gue tidak boleh merekam. Apakah Bapak bersedia nih, Pak Purbaya? Bersedia nggak menerima pengaduan tanpa ada bukti? Berani? Bersedia nggak, Pak? Omong kosong. Masa ada orang tiba-tiba bilang, gue diintimidasi, gue diancam. Terus petugas pajak bilang, mana buktinya? Ya kan nggak boleh merekam, nggak ada buktinya. Lah terus, lu mengadukan dasarnya apa? Disuruh pulang sama petugas pengaduannya. Pak Purbaya kayak orang bego. Pasti paham lah Pak Purbaya ya. Dunia tipu-tipu ini Anda paham lah ya. Ini ada orang bilang, SP2DK melulu, banyak kejar yang belum bayar. Ayo Pak Awan, kita gulingkan kekuasaan Purbaya. Waduh, siapa ini? Reza Aditya. Waduh, bukan Aditya Rahman ya? Mudah-mudahan bukan ya. Mohon maaf ya, saya tidak berniat untuk menggulingkan Pak Purbaya ya. Oke, gitu teman-teman ya. Lanjut. Gua bikin satu lagi nih. Poster nih ya. Purbaya mengatakan dilarang memeras warga. KPP mengatakan warga dilarang merekam di kantor pajak. Masuk Pak Eko. Bagaimana logikanya? Ibaratnya apa ya? Gue ibaratnya apa ya?
Aku mau kasih analogi yang gimana yang bagus gitu ya. Ibaratnya ada orang mau naik motor gitu ya. Nah, cara menaikkan motor adalah dengan menstarter pencetan starter. Tetapi ada satu lagi yang bilang kuncinya nggak usah dikasih. Jadi kunci nggak usah dikasih, tapi lu disuruh starter. Kan nggak bisa. Kan nggak nyambung nih. Purbaya bilang dilarang memeras warga. Nggak boleh tuh memeras lagi. Tapi KPP bilang warga dilarang merekam di kantor pajak. Nggak nyambung. Ini dua perspektif yang tidak saling membantu, tidak saling mendukung. Ini dua perspektif yang bertolak belakang. Bagaimana lu bisa bilang orang dilarang memeras kalau tidak boleh ada rekaman? Yang benar adalah dilarang memeras dan wajib direkam. Itu betul. Begitu ada perekaman, maka pemerasan tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, ada buktinya. Tapi kalau tidak ada perekaman, mau memeras ataupun tidak memeras, akan dianggap tidak ada pemerasan. Karena tidak ada bukti. Pak Purbaya kan bukan orang bodoh ya. Paham ya Pak Purbaya ya? Ada orang bilang, zaman udah transparansi Pak, kalau nggak ada salah dan lain-lain, nggak usah khawatir direkam ya. Malah bagusnya dipersilahkan biar tidak ada oknum yang aneh-aneh. Kacau. Kenyataannya nggak bisa Pak. Semoga aja Menko baru ini bisa memperbaiki DJP. Lalu pembuktiannya bagaimana Pak kalau nggak boleh merekam ya? Ya betul. Di KPP yang dilarang merekam hanya WP-nya. Mereka sendiri pasang CCTV satu sudut saja bisa lebih dari satu CCTV. Betul, gitu loh. Mereka boleh merekam. Kok kita nggak boleh merekam? Katanya mau fair treatment. Bagaimana fair treatment-nya? Aduh Pak Purbaya ya. Lanjut. Pak Purbaya kumpulkan pejabat DJP wanti-wanti pajak sebagai mesin ekonomi. Oke, kita dengar teman-teman ya. Nah, ternyata ini adalah Instagram resminya Menkeu RI ya, tetapi sayang sekali Menkeu RI ini adalah Instagram yang dibikin oleh Kementerian Keuangan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kalau itu sama aja bohong ya. Menteri Keuangan Purbaya mengumpulkan jajarannya di Ditjen Pajak kemarin ya. Melalui akun Instagram resminya Menkeu RI, Purbaya mengatakan pertemuannya dengan jajaran DJP membahas isu-isu strategis perpajakan ya. Dia berpesan agar pegawai DJP menjaga kinerja penerimaan pajak. Pajak adalah mesin ekonomi fiskal. Mesin tersebut harus terus dijaga sehingga dapat berjalan optimal. Nah, jadi ketika Pak Purbaya mengatakan pajak adalah mesin ekonomi fiskal, di kepala orang ada dua kemungkinan, teman-teman ya. Di kepala orang, kemungkinan pertama adalah orang akan berpikir, oh iya ya, pajak adalah mesin ekonomi fiskal. Kita harus kejar dengan segala cara. Kita harus berburu terus di kebun binatang sampai kenyang, sampai puas. Kita akan peras sampai kering itu para wajib pajak. Itu pemikiran pertama. Pemikiran yang kedua adalah, oh, pajak adalah mesin ekonomi fiskal. Oleh karena itu, wajib pajak harus diperlakukan dengan adil, harus diperlakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya ekonomi bisa tumbuh, supaya pengusaha bisa berusaha dengan baik, supaya bisnis bisa lancar. Kalau bisnis lancar, maka dia bisa membayar pajak dengan lebih banyak. Sehingga pertumbuhan pajak menjadi lebih kuat. Ada dua persepsi nih, Pak Purbaya ya. Dua persepsi, dua perspektif, dan dua-duanya tidak salah. Kecuali Bapak sudah mengarahkan yang mana. Bapak masih mengarahkan nih, jangan sampai anak buah Pak Purbaya berpikir, wah bos kita bilang nih, pajak adalah mesin ekonomi fiskal, kita hajar terus, kita peras terus. Backing kita menteri, karena menteri sudah mengatakan pajak adalah mesin ekonomi fiskal. Kalau kita bersalah, nanti paling dikasih kopi doang gitu ya, tetapi nggak akan dihukum, karena kan kita berhasil dapatin pajak. Nah, kira-kira gitu ya. Jangan sampai Pak Menteri memberikan persepsi yang salah kepada anak buah Bapak. Purbaya meminta seluruh jajaran DJP memastikan penerimaan perpajakan berjalan optimal. Jadi gimana? Ini bertolak belakang nih dengan kata-kata Bapak nih. Bapak bilang tidak boleh memeras, harus kasih fair treatment. Tetapi Bapak minta penerimaan pajak naik. Mana ada cerita, Pak? Nggak ada cerita, Pak, penerimaan pajak bisa naik kalau pemerasan dihilangkan. Kalau fair treatment diterapkan, nggak bisa. Mesti pilih, Pak. Fair treatment dengan tidak memeras atau penerimaan pajak naik. Ini dua hal yang tidak bisa disatukan. Kalau mau penerimaan pajak naik, tidak ada fair treatment dan pemerasan akan terjadi di mana-mana. Kalau mau fair treatment dan tidak ada pemerasan, maka penerimaan pajak pasti turun. Sementara turunnya.
gitu loh. Tapi nanti ke depan akan lebih bagus. Tetapi Bapak butuh uang jangka pendek. Bapak butuh uang sekarang, bukan uang 3 tahun lagi. Bagaimana Pak? Coba dipikir Pak Purbaya ya, dan teman-teman semua yang nonton video ini ya. Optimalisasi pajak ini dilakukan melalui peningkatan kepatuhan, penguatan organisasi dan SDM, serta teknologi. Jadi sangat disayangkan teman-teman ya, sangat disayangkan dari kemarin Pak Purbaya sudah berbicara dengan banyak sekali wartawan, banyak sekali petugas pajak, banyak sekali pegawai Kementerian Keuangan, sudah bicara dengan DPR, sudah bicara dengan pemerintah. Satu yang dia belum bicara, dia belum bicara dengan rakyat. Dia belum bicara dengan gua, dia belum bicara dengan siapa-siapa, dia belum bicara dengan rakyat siapapun teman-teman. Kalau dia kasih sebuah panggung untuk rakyat, minimal 10 orang, 20 orang deh, kalau gue bisa ikut, gue akan ikut. Akan terbongkar semuanya, kekacauan di dunia persilatan perpajakan, dan gue rasa dia belum tentu bisa menjawab. Ya, selama ini kan dia dengan gampangnya dia membantah Hotman Paris, dia membantah para ekonom-ekonom, tapi bisa nggak dia membantah gua? Bisa nggak dia membantah Pak Ray? Bisa nggak dia membantah kita-kita yang memang ada di lapangan, di teknis, yang tiap hari ketemu dengan petugas pajak, brengsek semua, nggak semuanya, beberapa yang brengsek gitu ya. Bisa nggak dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan keresahan-keresahan kita? Jangan-jangan pakai cara intimidatif menjawabnya ya. Mohon maaf ya Pak Purbaya ya, kalau bisa pertemukan Pak gua dengan Bapak, pertemukan, atau siapapun deh warga masyarakat pertemukan dengan Bapak, supaya Bapak tahu di level teknis, di level kelas rendah, di wajib pajak itu apa yang terjadi, Bapak bisa tahu gitu loh. Dalam beberapa kesempatan, Purbaya sempat mengutarakan keinginannya meningkatkan penerimaan tanpa menambah objek dan menggerek tarif pajak. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak akan dilakukan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dia juga mendorong efektivitas reformasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk soal perbaikan korteks yang ditargetkan beres dalam 1 bulan. Aduh, jadi apa aja janji-janji Purbaya ya? Korteks 1 bulan, 60 triliun 1 minggu, pertumbuhan ekonomi 6-7% 3 bulan. Apalagi janji dia ya? Udah, janji dia itu ya. Dan aduh teman-teman ya, jadi Pak Purbaya ini overconfidence dan overpromise yang menurut gua satu persatu ucapan dia akan dibantah oleh fakta yang terjadi nanti ya. Berbahaya sekali Pak Purbaya. Membereskan korteks 1 bulan itu adalah sesuatu yang mimpi di siang bolong. Kecuali lu orang IT gitu loh. Kalau lu orang IT mungkin lu tahu, tapi kalau lu bukan orang IT, lu berani ngomong gitu, Surya Utomo tidak sanggup, Sri Mulyani tidak sanggup, dan tidak sanggupnya bukan karena dia yang bego ya, memang nggak bisa diperbaiki. Cortex itu sudah sampah, codingnya rusak. Pada Senin lalu, Purbaya memaparkan realisasi penerimaan negara ya, bla 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 bla, yang terkontraksi 5%. Ini bukan kabar gembira teman-teman, ini kabar yang tidak menggembirakan ya, kontraksi 5%, artinya penerimaan pajak tidak tercapai ya, realisasinya turun dari yang seharusnya. Oke, lanjut, ini adalah story. Kita nonton sebentar teman-teman ya, story-story yang gue dapatkan ini dari Pak siapa nih, Pak Daniel, kita dengarkan. Apa yang ngomong apa dia? Coba. Gak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu. Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun. Oke, kita nonton langsung aja postingannya. Gak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu. Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2002 maksudnya Pak, 60 triliun itu? Enggak, 2005. Maksudnya yang udah inkrah, udah ngutang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali, dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Oh, pasti masuk Pak? Pasti. Oke, nggak jelas ya si Pak Daniel mau ngomongin apa, karena di sini nggak ada timelinenya. Banyak ada orang komentar nih, banyak SP2DK yang hitungan AR ngaco-ngaco, saya korban dari kesombongan mereka karena merasa punya kuasa dan tidak bisa melihat kenyataan lapangan yang kadang tidak sesuai teori dengan lapangan. Luar biasa ya, banyak orang komentar begini teman-teman ya. Saya pajak lebih bayar dibiarin aja, nggak usah direstitusi. Masih trauma aja kalau dilakukan pemeriksaan, menguras waktu, tenaga, pikiran. Tuh teman-teman ya, masih banyak yang trauma dengan petugas pajak brengsek ya.
Ya begini, seharusnya yang udah bayar pajak nggak usah diacak-acak lagi. KPP harusnya meluaskan pencarian yang beneran nggak bayar dan nunggak. Oke teman-teman ya, kita lihat ya. Yang sudah taat bayar aja, jangan dicari-cari salahnya Pak. Karena pasti masih banyak sekali yang tidak taat bayar dan lapor pajak gitu ya. Jadi Pak Purbaya, coba deh komentar dibuka. By the way, katanya sudah ada akun resmi Instagramnya Purbaya ya, tetapi itu dikelola oleh Kementerian Keuangan, kan sama aja bohong. Kalau Kementerian Keuangan ya kita komentar itu hanya akan dijawab pakai template copy paste, kan omong kosong. Kita kan maunya Pak Purbaya, karena kita maunya idenya Pak Purbaya nih, gitu ya. Lanjut. Yang Oke. Selamat malam buat Bapak Wali Kota Tangsel, Pak Benyamin Daphni. Hal receh mulu diurusin, ampun gua. Oh, Kom Gigi, Jam tangan milik Pak Jam tangan Pak Dewa. Jam tangan milik Pak Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Yuk kita bahas. Lagi rame banget semenjak reshuffle kabinet. Salah satu yang di reshuffle yaitu Menteri Keuangan sekarang dipegang oleh Pak Purbaya guys. Dengan gayanya yang nyentrik dan cukup unik membuat beliau jadi idola para netizen karena omongannya suka blak-blakan dan juga suka melucu guys. Seperti biasa Koko penasaran dengan koleksi jam tangannya. Apakah dia pakai, dan ternyata Pak Purbaya ada beberapa koleksi yang terlihat jika muncul di publik. Yuk kita mulai yang pertama. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah tangan ketika beliau masih menjabat sebagai ketua LPS, dan setelah Koko pelusuri sepertinya itu adalah Seiko Kinetic Perpetual Calendar versi Premier guys. Dan harganya kurang lebih di angka 8 jutaan. Oke, gue udah nonton video ini ya. Jadi Pak Purbaya bukan tipe yang suka mengkoleksi jam mewah. Jadi ya cuma sekitar 8 jutaan ya, tidak 8 miliar sepertinya. Seperti siapa tuh kemarin? Lupa gue namanya. Lupa gue siapa anggota DPR tuh. Yang rumah di jarah, lupa gue. Siapa namanya? Ahmad Saroni ya. Nah, kan 8 miliar atau 10 miliar gitu ya. Kalau ini kan 8 juta ya, di level dia oke lah. Kalau gue lalu kita bisa lihat juga. Oke, Pak Purbaya semprot Hotman Paris ya. Komentar netizen, berani banget nih menteri ya, orang kaya pun kena sikat. Iya ya, jadi ternyata Pak Purbaya ini bahkan bisa menjangkau dan melampaui ketenaran dari Hotman Paris teman-teman ya. Gue bikin video mengenai Hotman Paris ngomongin Purbaya, dan di komentarnya ternyata banyak yang mendukung Purbaya. Gue nggak nyangka, gue kira banyak orang dukung Hotman Paris ya, karena gue sendiri mendukung Hotman Paris gitu loh. Tapi luar biasa sekali Pak Purbaya ini. Oke, makan beracun. Oke, mengenai 60 triliun, gue sudah minta ya ke PPID Kementerian Keuangan detailnya ya. Detail mengenai 60 triliun. Boleh nggak gue minta teman-teman ya? Nanti kita lihat. Harusnya boleh dong ya. Purbaya minta Tokopedia CS larang rokok ilegal mulai 1 Oktober. Nah ini sudah pernah gue bahas teman-teman ya. Rokok ilegal masalahnya bukan di Tokopedia. Sekarang kalau barang masuk terus di Tokopedia, masa Tokopedia mesti jadi polisi, nembak-nembakin semua orang? Kan enggak dong. Lu, Pak Purbaya, yang punya tugas untuk mencegah di hulu, di impornya, di bea cukainya yang lu cegah. Bukan lu cegah di Tokopedia. Tokopedia kan nggak ngerti, dia cuma membantu menjualin doang. Kasian banget Tokopedia CS mesti disuruh memantau dan mencari tahu siapa-siapa aja yang jualan rokok ilegal, terus mau diapain? Mau di-ban? Begitu lu ban tokonya, apakah barangnya hilang? Kan tidak. Barangnya tidak hilang, dia buka toko baru, dia ciptakan nama yang baru gitu loh. Jadi Pak Purbaya ini juga, ini kesannya bagus teman-teman ya. Lagi-lagi ini pencitraan. Kesannya bagus, idenya bagus, tetapi prakteknya nggak jalan. Cara begini, praktek ini tidak akan bisa menghilangkan rokok ilegal gitu loh. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya judi online gitu ya. Judi online tapi lu suruh Instagram untuk menghilangkan iklan-iklan judul online gitu ya. Ya nggak bisa. Judulnya tetap ada dan dia mengganti nama, ganti kulit gitu loh. Oke, Pak Purbaya, kalau sudah bayar pajak jangan diganggu sama sekali ya. Nggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Nah, sudah gue bahas tadi teman-teman ya. Ini akan menjadi omong kosong, akan menjadi omon-omon kalau dia tidak berani mempersilahkan wajib pajak merekam di kantor pajak.
Omong kosong transparansi, omong kosong tidak memeras, omong kosong itu keadilan kalau wajib pajak tidak boleh merekam di kantor pajak. Tetapi kalau kita boleh merekam di kantor pajak, dengan otomatis akan terjadi keadilan, dengan otomatis tidak ada pemerasan, dengan otomatis orang nggak perlu pengaduan, karena petugas pajak akan berhati-hati ngomong ketika ada direkam, kan gitu. Tetapi Pak Purbaya juga kan sama sekali tidak membahasnya. Pak Purbaya sampai hari ini belum membahas mengenai perekaman. Sampai sore tadi tercatat ada. Ini kita sebutkan realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2025. Pendapatan negara itu 1.638,7 triliun. Okay. Itu 57,2. Ini sama teman-teman ya. Sama. Purbaya lagi. Masuk Pak Eko. Purbaya lagi. Ini apa nih? Oke, ini adalah live ya tadi teman-teman yang di sidang Komisi Informasi Pusat. Nah ini ternyata ada nih ya, Kementerian Keuangan, dia punya akun Menteri Keuangan Republik Indonesia, tapi dikelola oleh Kemenkeu RI, jadi omong kosong. Jadi kalau Kemenkeu RI yang mengelola, coba kita lihat ya, ada nggak? Oh nggak, ini posting gue doang ya. Itu kalau lu bertanya atau lu komplain, itu hanya akan dijawab dengan template ya. Jadi Purbaya mah nggak akan menjawab di Instagram ini, bukan dia kelola kok. Kapolda ini mengenai itu ya. Kabar baik untuk Menteri Keuangan Purbaya janji perbaiki Cortex dalam waktu 1 bulan, bahkan bawa ahli IT dari luar negeri. Seringkali kita fokus ke hal teknis rumit seperti program dan kebijakan untuk menanggulangi shortfall dan lainnya, sampai lupa ke pertanyaan sederhana bagaimana bisa aplikasi triliunan ini masih seringkali bermasalah. Syukurlah hal ini masuk perhatian Menteri kita, Purbaya Yudi Sadewa. Saya akan lihat Cortex seperti apa. Keterlambatan di Cortex dan masalah lainnya akan kita perbaiki secepatnya. Dalam 1 bulan harusnya bisa. Waktu saya cek di Kering Pajak, bilangnya sudah stabil. Kayaknya mau ngibul, karena teman sesama wajib pajak bilang masih suka error. Mereka kan kalau ditanya. Oke, lanjut. Ini masih sama teman-teman ya. Jadi ini hanya di recycle aja, diulang-ulang oleh para wartawan ya. Nah, dia menggaungkan Sumitronomics benarkah jadi solusi? Ini sudah jelas bukan solusi ya. Kita akan lihat sebentar ya. Jadi ini hanya pencitraan dia aja supaya dekat sama Prabowo gitu. Oke, teman-teman baca sendiri ya. KPK siap bantu Purbaya kejar 200 WP penggemplang pajak kelas kakap. Pertanyaan gue ya kepada KPK ya. Apa urusan lu? Apa urusannya KPK dengan penggemplang pajak kelas kakap? Contoh nih, ada orang kena SKP anggaplah 100 miliar. Berarti kan kelas kakap dong. Kena SKP 100 miliar. Dia gugat ke pengadilan, dia kalah. Masuk ke Mahkamah Agung, dia kalah. Oke, sekarang Purbaya mau nagih nih 100 miliar. Terus dia tidak mau bayar. Apa urusannya KPK dengan orang ini? Bagaimana caranya KPK bisa melibatkan diri dalam urusan ini? Yang gue khawatir nih teman-teman ya, yang gue khawatir ya Pak Purbaya menggunakan cara-cara seperti yang dilakukan oleh Vladimir Putin dan kawan-kawan. Contoh, dia menggunakan KPK untuk menangkap orang itu. Mendalilkan korupsi kepada orang itu, yang penting kita tangkap dulu. Kalau orang kaya ditangkap, kan dia pasti nggak mau. Kalau dia nggak mau, apa yang jadi? Dia bayar. Dia lepas. Selesai teman-teman ya. Tetapi cara seperti itu adalah cara yang tidak elegan, cara yang tidak bermoral, cara yang bangsat. Gitu ya Pak Purbaya ya. Jadi ini kan narasi kepada rakyat bagus. Bagi rakyat nih, wih keren, KPK dilibatkan. Kita kejar tuh penggemplang pajak kelas kakap. Tetapi gue sebagai orang hukum akan bertanya, apa urusannya KPK dengan penggemplang pajak? Dan bagaimana KPK bisa melibatkan diri? Jadi, tadi kan sudah gue kasih contoh ya. Kalau ada orang menggemplang pajak, Purbaya mau ngejar, dia bawa KPK. KPK ini mau ngapain? KPK ini mau bawa pasal apa? Mau mengenakan apa kepada orang yang menggemplang pajak ini? KPK kan cuma ada 2 cara. Ditangkap atau dinyatakan langsung tersangka dan sebagainya gitu ya. Jadi
nggak ada urusannya KPK. Tetapi Pak Purbaya dan KPK lagi-lagi nih menciptakan suatu suasana yang mengerikan, sebuah suasana yang intimidatif, tetapi tidak dapat menjelaskan dasar hukumnya. Ini kan sama kayak Sri Mulyani, sama aja, nggak ada bedanya lu. Ini BGN-nya harus dibatalkan, ibu ini harus resign, ya. Keluar. Gimana lu? Satu orang keracunan aja udah mesti resign lu. Ini banyak orang keracunan. Gimana orang bisa keracunan gara-gara makanan? Gue bingung. Terpenuhi. Ini KPK ya. Kita dengar KPK ya. Kita dengar KPK ngomong mengenai apa nih? Mengenai siap bantu Purbaya ya. Menkeu kejar piutang pajak. Oke. Komisi siap bantu Menteri untuk menagih tunggakan pajak. Nah, pertanyaan gua, KPK debt collector apa gimana? Untuk menagih tunggakan pajak 60 triliun, KPK itu apakah debt collector? Bukan dong, KPK bukan debt collector. Terus bagaimana ceritanya KPK mau membantu menagih? Pakai undang-undang apa? Pasal berapa? Ayat berapa? KPK mau bikin surat apa? Namanya surat apa? Untuk menagih. Apa urusannya KPK dengan menagih pajak? Nah, ini adalah gaya-gaya intimidatif. Bahaya nih Pak Purbaya kalau begini ya. Walaupun terkesan keren, terkesan powerful, terkesan superhero, tetapi hukum harus ditegakkan. Hukum positif harus ditegakkan oleh Pak Purbaya ya. Hati-hati nih Pak. KPK juga ikut-ikutan lagi ya. Kita dengar. Yang pertama, KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapapun dalam konteks pemberantasan korupsi. Dalam hal ini dengan Kementerian Keuangan, khususnya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara, khususnya dari penerimaan pajak. Karena kalau kita bicara pemberantasan korupsi atau potensi terjadinya korupsi khususnya pada sektor anggaran, itu tidak hanya korupsi itu terjadi pada pos penganggaran atau pos pembiayaan, tapi potensi korupsi itu juga bisa terjadi pada pos penerimaan ya. Kita ketahui pos-pos penerimaan anggaran negara itu kan ada dari pajak, ada dari bea cukai, juga ada dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Artinya memang perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan supaya Dia bilang perlu pendampingan dan pengawasan. Pertanyaan gua, siapa mendampingi siapa? Apakah KPK mendampingi Kementerian Keuangan? Apakah KPK mendampingi wajib pajak? Dan apa urusannya, apa hubungannya dengan wajib pajak yang menggemplang pajak tadi, yang mau ditagih? Apa urusannya dan apa hubungannya? Nah, ini KPK sudah mulai muter-muter nih ya, karena dia tidak bisa menemukan sebuah dasar hukum yang tepat nih KPK nih ya. Penerimaan negara ini bisa kita sama-sama jaga supaya bisa optimal memberikan penerimaan bagi negara. Ya, kemudian ketika sudah masuk di dalam negara, tinggal plottingnya, penganggarannya, ini juga perlu kita awasi. Bagaimana proses perencanaannya. Masuk ke anggaran. Jadi nggak nyambung teman-teman ya. Gue tidak menangkap sama sekali apa esensinya. Bagaimana KPK bisa menempatkan dirinya untuk membantu Purbaya untuk mendapatkan atau menagih 60 triliun yang diminta oleh Pak Purbaya itu dari para penunggak pajak. Bagaimana caranya, teknisnya bagaimana, dasar hukumnya apa? Sama sekali tidak dia bahas, tidak dia jelaskan. Akibatnya apa? Akibatnya akan muncul ketidakpastian hukum. Kalau negara hukum ada ketidakpastian hukum, cilaka bos, cilaka. Yang terjadi adalah sewenang-wenang dan pembantaian massal. Hati-hati ya Pak Purbaya dengan KPK ini. KPK. Oke, Leoni lagi. Keracunan MBG gila nih, gue bingung negara ini. Pak Prabowo masih di luar negeri dia. Aduh. Oke. Kan keluarga juga. Evaluasi terkait dengan MBG. Ahli IT lokal dinilai tak becus ya. Menkeu bawa ahli IT asing untuk perbaiki konteks. Nah ini blunder banget menurut gue ya, Pak Purbaya ya. Ini kelihatannya keren. Gini Pak, ahli IT luar pakai bahasa Inggris. Indonesia ini korteksnya pakai bahasa Indonesia.
Bagaimana Bapak? Nanti campur aduk lagi bahasa Inggris kayak kemarin awal-awal Cortex itu kan pada bahasa Inggris semua tuh. Pada bahasa Inggris, pada kacau balau. Ini mau pakai orang asing lagi gitu ya. Aduh Pak Purbaya, banyak Pak orang IT dalam negeri yang bagus tuh, banyak banget. Bapak aja mau apa enggak gitu loh. Tapi Cortex juga nggak selamat sih. Cortex tuh nggak selamat. Oke. Sudah teman-teman ya, habis semuanya. Jadi Pak Purbaya di hari ke-16 ya, hari ke-16 tanggal 24 September seperti itu, dia mengumpulkan para pejabat Kementerian Keuangan dan sudah mewanti-wanti tidak boleh ada pemerasan dan tidak boleh ada otak-atik wajib pajak yang sudah patuh gitu ya. Namun lagi-lagi ini hanyalah bahasa kompromistis ya. Tidak jelas teknisnya bagaimana, tidak jelas detailnya bagaimana, dan dasar hukumnya juga tidak jelas. Jadi Pak Purbaya mungkin ke depannya sudah harus berhenti atau mengurangi ngomong besar. Istilahnya omong-omong besar gitu ya. Omongannya keren, omongannya bagus, fantastis, tetapi teknisnya nggak jalan. Itu hati-hati juga. Jadi percuma gitu loh. Lu ibaratnya seorang pemimpin yang membuat retorika, tetapi di level teknis kita tahu itu omong kosong. Jadi percuma gitu Pak ya. Pada akhirnya Pak Purbaya gua rasa perlu mencari ahli-ahli ya. Mungkin ahli pajak, ahli hukum, ahli ekonomi untuk berada di dekat-dekat dia supaya bisa kasih dia saran dan pendapat gitu ya. Supaya dia jangan sembarang ngomong. Karena sembarang ngomong itu membuat orang punya banyak harapan bagi dia. Cortex 1 bulan, kemudian 60 triliun 1 minggu itu nanti dia sendiri akan menjilat ludah dia sendiri. Bisa berbahaya sekali. Oke teman, itu aja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.